Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Di kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal penalaran analitis. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Rani adalah siswa yang paling pintar di kelasnya. Eri kalah pintar dibandingkan Lina. Tetapi Lina sama pintarnya dengan Rida. Rida lebih pintar daripada Nana. Oke, kita buat dulu ilustrasinya seperti apa. Rani, siswa yang paling pintar. Untuk siswa yang paling pintar, saya tempatkan di sebelah kanan. Kemudian, Eri kalah pintar dibanding Lina. Saya lambangkan dengan E untuk Eri. Kalau dia kalah pintar, berarti E kurang dari Lina. Tetapi Lina sama pintarnya dengan Rida. Rida dilambangkan dengan RI. Kemudian Rida lebih pintar daripada Nana. Rida lebih pintar daripada Nana. Nah, seperti ini. Tadi Rani adalah yang paling pintar ya. Berarti saya tempatkan di posisi sebelah kanan. Jadi Rani itu lebih pintar daripada Rida, daripada Lina, dan daripada Eri, serta lebih pintar daripada Nana. Kita lihat pernyataan yang benar dari antara 5 pernyataan ini. Yang pertama, Lina tidak lebih pintar daripada Eri. Ini jelas salah karena di pernyataannya sudah diberitahu bahwa Lina lebih pintar daripada Eri. Ini salah. Kemudian Eri tidak kalah pintar daripada Rani. Jelas salah karena Rani adalah siswa yang paling pintar di antara semuanya. Yang C juga salah karena Rani tadi yang paling pintar ya. Kemudian yang D, Rida lebih pintar daripada Eri. Karena Rida sama pintarnya dengan Lina, maka ini tadi ya, Rida lebih pintar daripada Eri. Ya, berarti ini benar. Kemudian, kenapa yang E salah? Nana lebih pintar daripada Leo. Leo tadi sama pintarnya, maaf, ini maksudnya Lina ya, karena nggak ada yang namanya Leo di sini. Lina. Jadi Lina sama pintarnya dengan Rida, maka Lina harusnya lebih pintar daripada Nana. Jadi kalau dari sini berarti ini pernyataannya tidak benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Ada 5 mahasiswa, yaitu P, Q, R, S, dan T yang mengikuti seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam suatu deretan adalah, jadi kuncinya ini ya teman-teman, tidak boleh duduk berdekatan untuk yang satu fakultas. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita langsung perhatikan pilihan jawabannya. Jadi S dan T dan P dan Q tidak boleh bersebelahan. Nah, dari soal yang ini, dari pilihan jawaban yang ini, S berdekatan dengan T, berarti ini tidak benar. Kemudian yang kedua, yang B, S dan T saling berdekatan, P dan Q juga saling berdekatan, ini juga tidak benar. Selanjutnya, T, R, S, P, Q. Nah, yang ini bagaimana teman-teman? Ini juga tidak ya, karena P dan Q saling berdekatan. Kemudian yang D, T berdekatan dengan S, T berdekatan dengan S, dan S berdekatan dengan T itu sama ya teman-teman. Maka, jika ini salah, yang benarnya tentunya yang E. Karena yang E tidak menyalahi aturan. Coba lihat, S berdekatan dengan R, R dengan P, P dengan T, T dengan Q. Jadi tidak ada yang menyalahi aturan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, misalnya ada pertanyaan, tentukan posisi duduk yang lain, maka kita juga bisa mengatur posisi duduknya seperti ini. P dengan S, Q kemudian T, dan R. Nah, seperti ini. Ini juga tidak saling berdekatan ya teman-teman.
Itu contoh lain posisi duduk mereka yang diperbolehkan. Kemudian soal nomor 3. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu FGH, JKLM, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya. Ini kuncinya, satu mata kuliah secara berurutan tiap semester. Di satu semester satu mata kuliah. Dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari 8 mata kuliah tersebut dibatasi sebagai berikut. Pembatasannya, N selalu berada di semester pertama, F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Jadi mereka ini harus saling berdekatan nih, yang dua ini ya, G dan F. Kalau segera artinya langsung setelah diambil G langsung ke F. Kemudian H harus diambil sebelum mata kuliah F. Nah kalau ini beda, boleh H-nya diambil tidak segera, artinya H dan F ini boleh tidak saling berdekatan. Yang jelas syaratnya adalah sebelum, boleh tidak berdekatan ya. Kemudian J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Jadi bisa jadi seperti ini, J kemudian ini M. Nah, dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Kemudian urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Nah, pertanyaannya itu teman-teman dari semester 2 ke semester 8 ya. Jadi, untuk yang pertama tadi, syarat yang N ini tidak perlu kita masukkan. Jika kita perhatikan dari kunci jawaban, sama dengan cara yang soal nomor 2 tadi, kita langsung ke pilihan jawaban aja. Nah, dari A sampai E tidak ada yang memuat N kan? Nah, berarti kita harus cek satu-satu. J, H, G, F, M, K, L. Ini mana yang menyalahi aturan teman-teman? Perhatikan bahwa J dan M tidak boleh, J dan M harus terpisah 2 semester. Kalau ini 3 semester. Coba lihat ya. Jadi ini menyalahi aturan yang keempat. Coba saya nomori. Nih, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Kalau sekarang dipisahkan oleh 3 semester berurutan. Jadi ini tidak benar. Kemudian yang B, apa yang menyalahi aturan? Yang pertama, ini nih. G, J, F, H. Nah, kira-kira apa untuk yang ini? Perhatikan aturan yang kedua. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Nah, coba perhatikan. Sekarang G setelah mata kuliah G ada mata kuliah J, bukan mata kuliah F. Jadi ini tidak benar. Dan juga menyalahi aturan yang ketiga. Yang ketiga itu H harus diambil sebelum mata kuliah F, sedangkan di sini hanya diambil setelah mata kuliah F. Jadi ini jelas salah. Kemudian yang C, M, H, L, J, G, F, K. Mana yang menyalahi aturan? Kita lihat dari aturan yang kedua, karena yang pertama tidak dipakai. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Ini benar. Kemudian H harus diambil sebelum mata kuliah F. H diambil sebelum mata kuliah F, benar juga, walaupun tidak saling berdekatan, diizinkan, karena tidak harus segera diambil ya. Kemudian, apa ini tadi? J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Benar juga, M pada semester kedua dan J pada semester kelima. Ini benar. Jadi tidak ada yang menyalahi aturan untuk yang C. Ini jawabannya. Kenapa D salah? Yang menyalahi aturan yang D itu adalah aturan yang ke berapa ini? F dan H. Aturan yang ketiga, yaitu H harus diambil sebelum mata kuliah F. Sedangkan di sini H diambil setelah mata kuliah F. Yang E yang membuat ini salah adalah ini nih, aturan yang kedua dan aturan yang ketiga. F, G. Harusnya G
F. Menyalahi aturan yang kedua. Kemudian H, J. Harusnya diambil sebelum mata kuliah F. Kalau sekarang hanya diambil setelah mata kuliah F malah. Ya, teman-teman. Kemudian ini juga nih. Sorry ini salah saya lingkari tadi. H dan oh iya ini sudah benar ya. Oke. J dan M itu dipisahkan oleh 2 semester juga benar. Untuk yang ini dipisahkan oleh K dan L. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita langsung ke soal yang keempat. Dalam suatu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Dino menyukai olahraga basket dan voli. Perdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita tinggal bikin tabelnya aja supaya kelihatan mana saja yang menyukai olahraga apa gitu. Jadi olahraganya tadi ada 3 jenis, yaitu voli, saya lambangkan dengan V, kemudian atletik dan basket. Nah, nama anak-anaknya saya tempatkan di sebelah kiri. Namanya tadi siapa aja? Ada Lisa, kemudian ada Dino, setelah itu ada Perdi. Dino, ada Perdi, dan ada Gino. Susi juga ada ya. Setelah itu Gino. Kita list dulu apa kesukaan mereka. Lisa menyukai olahraga voli. Lisa suka voli, kita checklist, dan tidak menyukai atletik. Kemudian Dino menyukai olahraga basket dan voli. Basket dan voli. Berarti dia tidak suka ini. Kemudian Perdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Perdi suka atletik dan basket berarti ya. Kemudian Susi menyukai olahraga tanpa bola. Yang tanpa bola yaitu olahraga atletik. Setelah itu Gino menyukai olahraga dengan bola. Nah, seperti ini. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah dari kolom yang pertama, kolom olahraga voli, kita dapat lihat bahwa yang menyukai voli itu adalah Lisa, Dino, dan Gino. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Dewi, Siska, Puri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berdekatan secara berurutan menempel ya. Pada setiap meja hanya 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan. Meja C terletak paling kiri, meja B terletak di antara meja A dan meja D. Kita ilustrasikan dulu posisi duduk mereka. Jadi ada 4 meja nih kan. Bayang nggak? Misalnya di suatu tempat makan, 4 meja ini boleh diduduki oleh 2 orang berpasangan seperti ini masing-masingnya dan saling berhadapan. Dan mejanya menempel secara berurutan. Meja C terletak paling kiri. Ini meja C. Kemudian meja B terletak di antara meja A dan meja D. Saya misalkan B-nya di tengah ini, kemudian A-nya sebelah kiri dan D sebelah kanan. Aturan lainnya, Rio ada di meja yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Rio ada di meja. Nah, berarti kita bisa buat Rio di sini. 2 meja di kanan meja A. Terserah di sisi yang mana. Kemudian, Siska ada di meja C. Tadi ada aturan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Jadi kita tempatkan saja Siska berseberangan posisi duduknya dengan Rio. Kemudian
Dewi duduk di kursi sebelah kanan Putri. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Kursi kedua sebelah kanan Putri ya. Jadi kalau putrinya di sini, maka Dewinya ada di sini nih. Ini Dewi. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Bagus dengan Siska berhadapan, berarti bagusnya di sini. Ali tidak mau duduk di sebelah Rio, berarti Alinya di sini. Dan yang kosong bisa kita isi dengan Adi. Kenapa harus Adi? Karena Adi adalah laki-laki, dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan dengan laki-laki. Jadi harusnya begini posisi duduk Adi ya. Kalau untuk yang perempuan, tersisa siapa aja yang belum ditempatkan di sini? Yaitu Rita ya. Rita. Oke teman-teman, kita cek kembali apakah posisi mereka sudah benar duduknya. Syaratnya tadi setiap meja hanya 2 orang duduk berhadapan. Ini sudah benar. Laki-laki tidak boleh duduk bersebelahan dengan perempuan, sudah benar. Meja C terletak paling kiri, sudah benar juga. Meja B terletak di antara A dan D, betul. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Kalau meja A-nya di sini, maka Rio di sebelah sini, betul. Siska ada di meja C, saya bikin berseberangan karena ini tadi ya, beda jenis kelamin. Kemudian Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Nah, jika Putri saya misalkan di sini, maka kursi kedua sebelah kanan Putri itu artinya di sini. Nah, itu Dewinya ya, jangan sampai salah ya teman-teman. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Nah, ini bagus, Ali nggak mau di sebelah Rio. Jadi Ali harusnya di sebelah Bagus. Nah, seperti ini sudah benar. Jadi Adi mengisi posisi yang kosong. Berarti sudah benar semuanya ya teman-teman. Maka kita bisa menjawab pertanyaannya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah pertanyaannya di meja B, Di meja B berarti yang ini nih. Adi dan Rita. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, ini soal yang terakhir nih. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Nia. Kemudian Nia duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nia. Nilai ya. Salim tidak ingin didahului oleh Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Kita mulai dari kalimat pertama. Nah, mereka syaratnya harus duduk bersebelahan. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Oke, belum bisa kita tentukan posisinya di ilustrasinya. Nia duduk di dekat Tia. Nah, ini udah bisa nih. Nia duduk dekat Tia. Saya anggap seperti ini. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nia. Jufri duduk di sebelah Nia katanya. Maka Jufri bisa saya tempatkan sebelah kiri Nia. Tini duduk di dekat Jufri, berarti Tininya di sini. Kemudian Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Salim harusnya sebelum Harto ya. Kita tulis saja di bawah seperti ini. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Jadi Hartonya di sini. Kemudian Salim tadi tidak ingin didahului oleh Harto. Jadi Salim sebelum Harto. Bisa kita buat begini. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, sudah benar Tia di sini ya. Oke, siapakah yang duduk di urutan kedua? Kalau ini yang pertama,
Kita buat yang pertama dari sebelah kiri, ini kedua, 3, 4, 5, 6. Maka yang duduk di urutan kedua adalah Harto. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ini merupakan soal terakhir yang kita bahas pada kali ini. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.